Karena kalau kita rajin sholawat, setannya tersungkur. Enak bener dia, banyak sholawat, dosanya dihapus. Banyak sholawat, dicintai Nabi Muhammad SAW. Enak bener dia. Jangan sampai dia percaya kalau sholawat itu jalan selamat. Buat dia itu tidak rajin sholawat. Biar dia rajin. Hidup ini kan gak diukur dari sekarang. Hidup ini diukur nanti akhirnya. Akhirnya bagaimana? Loh, sekarang ini banyak orang-orang jahat tapi hidupnya nikmat. Kita melihatnya nikmat. Tapi akhirnya nanti bagaimana? Ukurannya bukan sekarang yang kita lihat, tapi nanti akhirnya seperti apa? Nah, orang yang rajin sholawat, maka nggak mungkin sabda Nabi SAW, yang banyak dia paling dekat dengan aku. Yang paling dekat dengan aku itu yang paling akhlaknya mulia. Berarti kalau banyak sholawat akan dekat dengan Nabi dan akhlaknya akan jadi mulia. Sederhana. Ini yang pertama, banyak sholawat. Yang kedua, ini cenderung lebih mudah. Itu tadi mudah juga loh ya. Emang sholawat susah? Enggak toh? Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu boleh? Ya pemirsa, untuk bisa sholawat butuh modal duit enggak? Enggak. Kira-kira kalau kita sholawat harus utang sama orang enggak? Enggak. Misalnya enggak punya mulut sekalipun, bisa enggak sholawat? Bisa. Sholawat itu kan nomor penting hatinya dulu yang bersolawat. Kemudian sampai muncul di lisan, jadi gerak di zikir, bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Sholawat gak butuh modal, kapanpun, dimanapun bisa sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya gak semua orang bisa sholawat, aneh. Loh, sholawat mudah, murah, gratis. Ya, murah, mudah, bahkan gratis. Tapi gak semua orang bisa sholawat. Masuk mall susah, bayar. Semua orang suka ke mall, betul. Mau ke mall dari rumah bisa gak? Gak bisa. Kamu harus keluar dari rumah. Mau masuk ke sana, gak punya peduli lindungi, gak bisa. Betul. Suhu tubuhmu 40 ditolak. Mau masuk mall susahnya luar biasa. Tapi kamu berjuang untuk masuk mall, untuk sholawat gratis, mudah, murah, dimanapun bisa. Tapi kita lupa. Kenapa? Sebab setan itu ada. Itu bukti nyata kalau setan itu ada. Karena kalau kita rajin sholawat, setannya tersungkur. Enak bener dia, banyak sholawat, dosanya dihapus. Banyak sholawat, dicintai Nabi Muhammad SAW. Enak bener dia. Jangan sampai dia percaya kalau sholawat itu jalan selamat. Buat dia itu tidak rajin sholawat. Biar dia rajin sholat, biar dia rajin sedekah, biar dia rajin tahajud. Tapi jangan sampai dia ingat tentang sholawat. Kalau dia ingat tentang sholawat, gawat. Kata setan begitu. Maka muncullah tim khusus setan untuk membasmi orang yang suka sholawat. Dibuat lupa. Baru mau sholawat, telepon masuk. Baru mau sholawat, kompornya nih, airnya sudah umur mendidih. Baru mau sholawat, anaknya nangis. Kalau ibu-ibu zaman dulu, anak nangis disolawatin, digendong. Ya Nabi salam alaika, sama digendong-gendong disolawatin. Ibu sekarang gendong anak TikTok. Goyangnya goyang TikTok. Ya oknum ibu, ya oknum ibu. Rupanya ini menjalar bukan hanya ke ibu, sampai ada oknum bapak. Jadi kalau gendong anak bukan sholawat, bukan zikir, tapi gendong anak dengan lagu-lagu yang tidak syariah. Gerakan-gerakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berharap anaknya jadi wali Allah. Masya Allah. Ya berharap sih boleh, ya insya Allah kabul gitu ya. Cuman caranya yang betul. Nah ya wali rahimahumullah, cara yang berikutnya ini mudah juga, tapi setannya banyak. Seharusnya yang ngomong ini bukan saya.
Yang ngomong ini seharusnya bukan Habib, tapi sekarang semakin sedikit yang ngomong, makanya sampai Habib Novel harus ngomong. Ya, Habib Novel harus ngomong. Ini jalan dicintai Nabi yang paling gampang. Ini cara curang, cara curang, metode curang, tapi halal dan dianjurkan. Cuman kalau bahasa kita pokil ini. Ya, pokil itu apa? Tanya sama orang Solo. Susah menjelaskannya dengan bahasa Sunda, karena saya nggak bisa bahasa Sunda, karena saya nggak punya istri orang Sunda. Nggak punya istri orang Sunda asli, nggak punya saya. Nggak punya. Asli Sunda nggak punya. Kalau turunan Sunda, insya Allah istri saya masih bau-bau turunan Sunda. Kok lihatnya nggak enak semua kenapa? Ya, itu dijelaskan offline saja, jangan online. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau ini contoh ya, kalau Nabi Muhammad SAW melihat ada cucunya di Bandung, kemudian melihat cucunya tadi punya tetangganya tadi suka membantu cucunya, kira-kira laporannya sampai tidak kepada Nabi SAW? Mohon maaf ya, jangankan kok Nabi, kalau seorang presiden kok ada orang yang baik sama anaknya, ya pasti presidennya senang. Betul ya? Wajar atau enggak wajar? Wajar. Seorang bupati kok lihat ada orang yang baik sama cucunya, kira-kira senang atau enggak senang? Senang. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Jangankan kok bupati, kamu tuh loh sebagai bapak, ada orang kok menyenangkan, suka ngasih hadiah sama anakmu, kamu senang enggak sama orang tadi? Senang. Wajar. Seorang ayah, seorang kakek, seorang mbah buyut lihat ada orang yang berbuat baik sama keluarganya, pasti senang. Wajar. Berarti cara untuk membuat Nabi senang salah satunya adalah dengan berbuat baik pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan cara ini dimengerti sahabat. Makanya sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau anda pecinta Ustadz Abdul Somad, cek itu ceramah beliau yang mengatakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengatakan, menyambung hubungan dengan keluarga Nabi lebih aku sukai daripada menyambung hubungan dengan keluargaku sendiri. Maksudnya menyambung hubungan dengan keluarga Nabi itu berarti menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita menyambung hubungan dengan keluarga kita, tapi dengan keluarga Nabi harus lebih diutamakan, karena artinya menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu akidahnya para sahabat. Dan ini diturunkan turun-temurun sampai ke Indonesia. Makanya di Indonesia dari kecil para kiai, para ajengan, para habaib itu ngajarkan keluarganya untuk mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW. Itu anak cucu Nabi. Itu anak cucu Nabi. Yang sebetulnya dicari bukan dicintai anak cucu Nabi, tapi dicintai oleh kakeknya, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untungnya luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Anda percaya boleh, nggak percaya juga boleh. Sinchan saja Anda percaya kok. Betul. Itu ada film yang dulu tuh loh, yang apa namanya, kalau gini aja klik langsung dunianya berubah. Apa itu? Thanos dipercaya. Seandainya saya punya cincinnya Thanos. Jadi Thanos itu sampai menganggap cincin punya kekuatan. Betul. Karena cincin itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Thanos itu menganggap cincin punya kekuatan? Karena percaya ya kepada Al-Quran. Karena Nabi Sulaiman itu juga punya cincin. Sekarang cincin Nabi Sulaiman dicari sama semua orang. Ya, sampai khatam Sulaiman. Karena kalau punya cincin Nabi Sulaiman menguasai seluruh kerajaan jin. Saya punya cincinnya Pak Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman. Makanya saya nggak pakai cincin ini. Nanti dikira cincin khatam Sulaiman. Percaya Thanos, Superman dipercaya.
Batman dipercaya, Masya Allah, luar biasa. Tetapi ya, tapi sayang toh, kalau kisah-kisah wali kau nggak percaya, kisah yang palsu di film sampai domblong, nangis. Kenapa? Filmnya bagus, menyedihkan. Itu film iya, tapi apa? Ikut nangis. Kisah wali, alah, apa ya bener? Kisah wali yang nyata, komentarnya khurafat, lebay, berlebih-lebihan, gak masuk akal. Lah mbok ngomong gitu sama yang buat di itu apa itu Hollywood tuh, kalau buat film yang masuk akal gitu loh, gak masuk akal filmnya, gak mutu deh, kami gak mau lihat film gak masuk akal kok ditonton. Ya, nyatanya kita suka nonton yang gak masuk akal ditonton, padahal itu palsu. Yang asli masuk akal, masuk iman, dianggap gak masuk akal. Kisah-kisah para wali. Makanya sekarang kita harus nyekoin anak kita, masukin ke kepala anak kita, ini kisah wali, ini kisah wali, ini kisah wali, nyata, bukan khayalan. Biar anak kita punya keyakinan yang besar terhadap karomah, terhadap kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada hambanya. Ada seorang ulama namanya Abdullah ibnul Mubarak radhiyallahu anhu. Ini kalau baca manaqibnya Abdullah ibnul Mubarak sampai ke ayahnya dan seterusnya, bagaimana perjuangannya, ya sampai subuh lagi. Ustaz Ari ini lebih paham. Nanti suatu saat biar beliau yang menceritakan nih. Tanya Ustaz Ari gimana riwayatnya itu ya. Abdullah ibnul Mubarak radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak berangkat haji sunnah. Haji wajibnya sudah, haji sunnah. Para ulama dulu itu ada yang satu seumur hidup haji 1000 kali. Ya tidak masuk akal ya. Kok bisa ya haji 1000 kali? Apa 1000 tahun begitu? Ya para ulama ada yang punya karomah karena dia bisa seperti manusia-manusia yang lintas waktu. Berkah nilai hajinya seperti haji 1000 kali. Nah, kita sementara haji berkali-kali tak punya nilai. Ada yang seumur hidupnya itu umroh ya sampai sekian ribu kali umrohnya. Nyata kalau ini bukan karena barokah seperti yang saya sebut tadi, tapi betul-betul nyata. Umrohnya 600 kali, umrohnya 700 kali. Kenapa? Tinggalnya di Mekah. Tiap hari umroh. Lah kamu di Mekah 10 hari umroh sekali udah KO. Wah, udah, enggak kuat. Enggak nambah umroh, enggak kuat. Ulama tinggal di Mekah, umrohnya ribuan kali. Tiap hari umroh. Semangatnya luar biasa. Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak berangkat haji sunnah, entah haji sunnah yang kelima, ke-10 atau ke-20, wallahu a'lam. Berangkat. Di tengah jalan lihat ada perempuan mengkais-kais tempat sampah. Diperhatikan sama beliau. Perempuan ini kenapa? Di tempat sampah ada kepala kambing bangkai. Saya mau nanya, kepala kambing itu kalau dimasak tim enak atau gak enak? Ya enak ya, tim kepala, sop kepala kambing enak. Tapi kalau bangkai kambing dimasak halal atau haram? Haram, bangkainya haram. Kalau kambing disembelih halal, mati karena sembelihan halal. Tapi kalau bangkai berarti bukan mati karena sembelihan, mati karena ajalnya tiba, entek umurnya, enggak disembelih. Makanya kalau orang berburu itu, berburu burungnya jatuh sebelum mati disembelih. Karena kalau matinya itu karena hasil tembakan, maka itu enggak halal. Kenapa? Karena ini bukan sembelihan. Panjang tuh difikir nanti. Ya, difikir panjang. Singkatnya bangkai ini. Diambil bangkai tadi mau dibawa pulang. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak seorang ulama amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan dengan lemah lembut, menghampiri ibu tadi dan berkata, wahai ibu, jangan ambil bangkai kepala kambing ini. Buat apa kamu ambil bangkai kepala kambing? Jawabannya, anak saya dan saya 3 hari belum makan.
Saya udah kerja cari duit tapi nggak dapat. Saya minta sumbangan juga nggak ada yang nyumbang. Kalau hari ini saya nggak makan, anak-anak saya mati. Kami dosa. Makanya kami akan makan bangkai kambing ini. Abdullah bin Mubarak paham itu haram, tapi jadi boleh buat ibu tadi. Kata ibu tadi, haram buat kamu, kalau buat aku halal. Maka Abdullah ibn Mubarak jawab, enggak bu, buat ibu haram, buat saya juga haram. Lah kok bisa? Ini uang saya semua ambil buat ibu, kepala kambing bangkai tadi buang ke sampah lagi. Oh siap, terima kasih banyak. Abdullah ibn Mubarak enggak jadi berangkat haji. Lalu berangkat haji itu terbang dari Jakarta, baru sampai Bandung udah berhenti. Sampai Bandung udah berhenti. Kenapa? Ongkos hajinya disedekahkan. Karena lihat ada muslimah yang mau makan bangkai, nanti jadi dosa dia, maka dia serahkan uangnya untuk ibu tadi. Hasilnya beliau tinggal di kota itu nggak pulang ke rumahnya. Kenapa? Mau menyembunyikan diri dari orang rumah. Jangan sampai nanti dikira beliau itu menyedekahkan duitnya, ya, sehingga demi seorang wanita yang kelaparan menyedekahkan hartanya. Ini kan amal yang luar biasa, takut riak, maka beliau sembunyi, pura-pura berangkat haji. Setelah sekian bulan, zaman dulu kan begitu lama ya, jamaah haji pulang, maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak pun pulang ke rumahnya. Nah, sampai di rumahnya biasa itu masyarakat datang minta doa. Nah, di antara yang datang itu teman-temannya yang berangkat haji bareng beliau. Itu semuanya ngajak masyarakat, mari ke tempatnya Abdullah ibn Mubarak, ke sana dulu kita. Didatengin, terus semuanya ngomong, wahai Abdullah, jazakumullah khairan, terima kasih banyak, selama haji kamu telah betul melayani kami, kamu membimbing kami, ngimami kami, doakan kami, ngajarin kami. Sayyidina Abdullah bin Mubarak pun yang domblong, orang haji kok bingung dia. Oh ya, mantuk aja, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Wa iyyakum daya. Malamnya tidur, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya, tidur, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itulah Rasul berkata bil makna, kurang lebih. Karena kalau ucapan Rasul harus persis, ya. Tapi ini cuma maknanya saja. Maknanya bagaimana? Mimpi Nabi itu kan benar. Karena Nabi yang berkata SAW, siapa melihat aku di alam mimpi, maka dia telah benar-benar melihat aku. Karena setan nggak bisa menjelma menyerupai aku. Dari situ ulama mengatakan, sebagaimana setan nggak bisa menjelma menyerupai Nabi, maka setan juga tidak bisa menjelma menyerupai pewaris Nabi. Nggak bisa. Setan kok menjelma mirip Sunan Kalijogo? Nggak bisa. Masalahnya kita nggak pernah ketemu Sunan Kalijogo. Jadi kadang-kadang setannya ngaku Sunan Kalijogo, padahal itu palsu, karena kita nggak pernah ketemu, nggak ada fotonya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, ya, ciri-ciri fisiknya ada, semuanya ada dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah setan nggak berani juga ngaku Sunan Kalijogo. Ya, nggak berani ngaku Sunan Kalijogo. Karena apa? Kebesaran para wali dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Rasul mengatakan, wahai Abdullah, kamu bingung ya bil makna? Iya ya Rasulullah, jangan bingung. Kamu kemarin kan menyedekahkan semua uangmu yang untuk haji sunnah kepada seorang wanita, betul? Nah, ketahuilah, wanita itu salah satu cucuku. Wanita itu salah satu cucuku. Karena engkau berbuat baik kepada muslimah, dan muslimah itu keluargaku, maka Allah membalasmu. Setiap tahun Allah memerintahkan malaikat untuk haji, dan malaikatnya menjelma persis dengan wujudmu, wajahmu, suaramu, dirimu, sampai hari kiamat pahalanya buat kamu. Jadi yang mimpin semua teman-temanmu itu bukan kamu, tapi malah malaikat. Juga bangun, semakin cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kita kalau ada keluarga Nabi jadi tetangga kita, yang senang, alhamdulillah. Lah Indonesia ini alhamdulillah, anak cucu Nabi terlampau banyak. Di negara lain cari anak cucu Nabi susah.
Saya ke Jepang cari Habib di Jepang susah, dan ketemu. Ke Hong Kong susah, ya. Ke Cina susah. Di Amerika ada, tapi ya susah. Di Indonesia, masya Allah, setiap kecamatan insya Allah ada. Setiap kecamatan insya Allah ada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sementara anak cucu Nabi itu kalau ada, lah kira-kira Nabinya lihat nggak? Lihat. Di Bandung ada berapa cucu saya? Masa Rasulullah gak nyari cucunya? Ya gak mungkin. Ya, di Kalimantan ada berapa? Di Solo ada berapa? Di Jogja ada berapa? Di Jakarta ada berapa? Itu didoakan terus oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang mendekati anak cucu Nabi dengan cinta, dengan sayang, otomatis dapat sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Ada yang ngomong, Habib, tapi kalau anak cucu Nabinya akhlaknya nggak benar terus gimana? Jawabannya, mau akhlaknya benar, akhlaknya nggak benar, sebagai muslim tuh kita diperintahkan punya akhlak yang benar kepada siapapun. Betul? Ada muslim kok akhlaknya nggak benar, tugas kita apa? Akhlak kita yang benar. Jangan kita mengomentari akhlaknya orang lain, jangan mengomentari akhlaknya orang lain, tapi akhlak kita yang benar. Lah kalau muslim biasa saja kita suruh nunjukkan akhlak yang benar, apalagi muslim ini anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbuat yang baik pada siapapun, yang untung bukan yang kita baikin, jangan salah. Yang untung bukan yang kita baikin, yang ngomong bukan saya. Siapa yang ngomong? Allah Ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu itu lagi berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kalau saya senyum sama kalian, jangan dikira saya baik, tapi saya senyum ini nggak ikhlas. Nggak ikhlas bagaimana? Saya senyum karena saya berharap dapat senyum dari Allah Ta'ala. Saya mau senyum sama dia, Allah suka kalau saya senyum. Berarti yang untung siapa? Ya saya. Orangnya nyebelin, orangnya jengkelin, orangnya luar biasa, aku senyum bukan karena kamu, tapi aku senyum sama kamu biar Allah senyum sama aku. Kan begitu. Berarti yang untung siapa? Aku lagi. Perkara akhlaknya dia seperti apapun aku nggak ngurus. Urusanku, aku disuruh berbuat baik kepada orang lain, apalagi itu anak cucu Nabi Muhammad SAW, apalagi itu cucunya ulama. Saya mau ambil contoh dalam Al-Quran. Terakhir, sudah 57 menit pengajian ini, saudara-saudara. Ya, 57 menit. Dan kita nggak boleh sampai jam 9. Mall jam 9 tutup, saudara-saudara. Habib Novel tidak akan mau ceramah ya di pengajian umum dimanapun di atas jam 9 malam. Wajib di bawah jam 9 malam kalau ngundang saya. Mau alhamdulillah, nggak mau alhamdulillah. Gitu aja kok repot. Nyantai saja. Habib beri dalil yang lebih asik. Oke, boleh. Saya ini kan suka jawabin orang-orang yang cari dalil untuk hal-hal yang nggak perlu dalil. Ada orang nanya, Bib, ini siang atau malam? Padahal lihat matahari. Itu saya mau nerangkan dalilnya kira-kira bagaimana. Bib, ini siang atau malam? Padahal lihat matahari. Itu ada satu cerita ya. Ayah saya yang cerita. Ada pemabuk ketemu pemabuk, lagi debat. Sama-sama mabuk. Ini siang atau malam? Pemabuk A ngomong malam. Pemabuk B mengatakan siang. Mereka cekcok, gak bisa, ini malam, gak bisa, ini siang. Lewat satu orang. Akhirnya dua pemabuk ini sepakat, nanya saja sama orang itu, ini siang atau malam. Dipanggil, mas, maaf mau nanya, ini siang atau malam? Masnya jawab, mohon maaf, saya warga baru di sini. Ternyata lebih mabuk. Ternyata lebih mabuk. Nah, kadang-kadang itu udah terlampau jelas siang hari, ada matahari, masih nanya ini siang atau malam. Sama dengan ini, mencintai keluarga Nabi itu bagian dari mencintai Nabi. Dan itu terlampau terang benderang, seperti terangnya siang hari. Kamu masih nanya dalilnya? Ya udah,
Kewajiban ulama jawab, itu matahari bersinar berarti siang. Ini jamnya jam 13.00 berarti siang. Kalau 01.00 berarti malam. Kan begitu. Nah, saya ambil satu dalil. Dalilnya banyak, tapi yang satu ini saja deh, yang insya Allah membuka mata hati saya dan antum semua. Amin. Kisah ini disunahkan untuk dibaca sepekan sekali. Sunnah. Bahkan kalau membacanya kita dapat pahala yang melebihi 1 Jumat. Kisah ini ada di surat Al-Kahfi. Setiap malam Jumat sampai Jumat kita disunahkan baca surat Al-Kahfi. Karena dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah-kisah yang luar biasa. Di antaranya perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam yang begitu banyak ilmu di dalamnya. Salah satunya adalah ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam kelaparan tingkat tinggi. Kalau nggak makan bisa kehilangan nyawa. Sementara dua nabi tersebut tidak bawa bekal dan tidak punya uang. Jadi mau tidak mau harus minta, minta secukupnya hanya untuk sambungnya nyawa. Maka sang nabi ketuk pintu rumah yang satu dan rumah yang lain di suatu kampung. Tapi ternyata kampung itu perkampungan al-pelitu wal bakhilu. Alhamdulillah di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada perkampungan orang pelit, nggak ada kan? Nah, ternyata di surat Al-Kahfi diceritakan ada perkampungan orang pelit. Satu kampung pelit semua. Nggak ada yang mau kasih makan dua nabi. Jadi kalau takmir masjid cari sumbangan nggak dapat wajar. Lalu dua nabi aja ngetuk pintu nggak dikasih. Ya tapi jangan patah semangat untuk kebaikan. Subhanallah, ada rumah yang mau roboh, temboknya mau roboh. Nabi Khidir yang kelaparan, Nabi Musa yang kelaparan justru ngomong ke Nabi Musa, yuk tak ajak kerja bakti bangun rumah ini biar gak roboh. Nabi Musa ya protes, Musa kampung pelit kok, kita lapar, ngapain bangun ini? Terus dijelaskan sama Nabi Khidir, rumah ini milik dua anak yatim. Rumah ini milik dua anak yatim. Wa kana abuhuma sholihah. Bukan masalah anak yatimnya, tapi masalahnya anak yatim ini bukan sembarang anak yatim. Kana abuhuma, kana bukan abuhuma ya. Abuhuma sholihah, bukan. Kana abuhuma sholihah. Artinya dua anak yatim ini dulu punya ayah yang soleh, bukan ayahnya yang sekarang, ayahnya yang dulu, ayah yang soleh. Disitulah ditafsirkan yang dimaksud ayah yang dulu bukan ayahnya kandung, bukan kakeknya, tetapi kakeknya. Artinya kakek urutan yang ketujuh. Kakeknya urutan yang ketujuh ini soleh. Makanya dua nabi diutus untuk bangun rumah. Nabi bangun rumah. Pertanyaan saya, tugas utama nabi itu bangun rumah apa ngajar? Bangun rumah apa dakwah? Lah ini nabinya kelaparan sama Allah suruh bangun rumah. Kenapa? Karena ini rumahnya orang soleh. Yang punya ini dulu kakeknya orang soleh, tentu bangun rumahnya. Masya Allah. Lah kalau bangun rumahnya cucunya orang soleh zaman Nabi Musa, yang artinya hidupnya tidak sezaman dengan Nabi Musa, berarti kan zaman nabi-nabi yang terdahulu kemuliaannya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Lantas bagaimana kalau engkau membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW, pemimpinnya semua orang soleh? Ya, nah, makanya saya ini sebagai anak cucu Nabi paling senang kalau ketemu anak cucu Nabi. Kenapa? Kesempatan biar saya dicintai kakek saya mau mencintai cucunya kakek saya. Saya kalau ketemu anaknya kiai, cucunya kiai, tadi kan di Al-Quran disebutkan itu ya, orang soleh, bukan turunan Nabi, orang soleh dianjurkan untuk membantu dan mencintai. Makanya saya kalau ketemu anak cucu kiai, saya nggak ngurus, nggak mau nanya bagaimana. Ini cucunya Mbah Hasyim, saya akan cintai luar biasa. Ini cucunya Yai Nawawi, saya akan cintai luar biasa. Kenapa?
saya berharap kakeknya biar cinta sama saya. Urusanku sama kakeknya, bukan sama cucu-cucunya. Terserah cucunya mau ngapain, yang penting kakekmu milikku, gitu. Saya mau ngambil hati kakek-kakeknya, saya akan cintai cucu-cucunya. Begitu seharusnya kita kalau pengen dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaatnya ulama. Mau dapat syafaatnya Mbah Hasyim Asy'ari, syafaatnya Yai Nawawi, syafaatnya Yai Khalil Bangkalani, mau dapat syafaatnya kiai-kiai besar, maka kita harus cintai anak cucunya. Perkara ada yang jalannya salah, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat tetap jalan, tapi nasihat tanpa hati yang membenci, nasihatnya dengan hati yang mencintai, dengan akhlakul karimah yang luar biasa kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jangan beda-bedakan. Orang lain saja kita harus nasihatin dengan lembut, apalagi cucu para ulama. Harus minimal sama-sama lembut. Hakadha wal afu minkum. Insyaallah berkah dan manfaat. Insyaallah akan jadi amal untuk kita semua, dan mudah-mudahan hajat takmir masjid untuk memperluas masjid ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang punya rezeki lapang maupun rezeki sempit, ya, karena sedekah itu bukan miliknya orang yang punya rezeki lapang. Sedekah itu miliknya umat Islam, mau lapang mau sempit, ya, yang punya rezeki lapang maupun sempit terbuka hatinya untuk membantu semua kegiatan-kegiatan yang di situ mensyiarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satunya hajat masjid ini untuk memperluas dan memperindah masjidnya. Mudah-mudahan kabul, gak pakai susah payah. Dan mudah-mudahan semua takmir, semua jamaah dan tetangga masjid ini termasuk orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan anak cucu kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, sahabat kita, semua orang yang berbuat baik kepada kita dicatat sebagai orang yang dapat syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah, ampunilah ayah bunda kami, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami, tolong bahagiakan orang tua kami dunia akhirah, tolong muliakan orang tua kami dunia akhirah, tolong selamatkan orang tua kami dunia akhirah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami sehingga Engkau ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan seluruh anak keturunan kami beriman kepadamu dan kepada Rasulmu Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami selamat dunia, selamat akhirah, sukses dunia, sukses akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan anak keturunan kami dekat dengan kami dan kami dekat dengan anak keturunan kami di jalanmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan semua orang yang berbuat baik kepada kami, orang yang menitipkan doanya kepada kami, orang yang membentuk kami ya Allah, jadikanlah semuanya selamat dunia, selamat akhirat, mulia dunia, mulia akhirat. Ya Arhamar Rahimin, panjangkan umur kami semua dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kebahagiaan, keridhaan, kemudahan, kekayaan, kesenangan, ketentraman, dan setelah semua itu nanti akhiri usia kami dengan husnul khatimah, akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mal'il a'la ila yaumiddin.
Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil 'afiyah fazidna minha wa kama an'amta 'alaina bil umur fabarik lana fihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.